biar ketagihan cukup di kita dan kita untungnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riko ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab DM dari teman-teman. Kemarin ada yang DM minta dibuatin video tentang unboxing, bukan review tentang peralatan barber atau potong rambut yang harus dipersiapkan bagi pemula. Untuk awal itu yang harus dipersiapkan apa aja itu kemarin ada yang minta dibuatin video ya, biar lebih paham lagi, karena teman-teman mungkin ada banyak yang masih mau merintis atau mau buka pangkas rambut atau barber. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang harus dipersiapkan, yang harus baku banget lah, ini nggak bisa ditolak. Mungkin teman-teman yang masih pemula juga jangan nanggung-nanggung kalau mau merintis sebuah usaha. Jangan seperti saya dulu yang nanggung dan akhirnya gagal untuk pertama kali. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas alat pertama yang harus kita persiapkan apa. Nah, ini gunting. Ini adalah alat baku dari seorang tukang cukur. Jadi tukang cukur semuanya harus punya gunting ya teman-teman. Nggak bisa ditolak, ini nggak bisa ditawar lagi. Karena buat teman-teman yang masih pemula, mungkin sebelum menguasai clipper, teman-teman, kalau saya pribadi sih saya anjurkan belajar nyukur pakai gunting dulu ya, biar nanti tahu selahnya. Kalau saya bilang, saya orang Jawa, selahnya rambut itu biar teman-teman paham dulu, baru nanti berlanjut ke belajar clipper. Dan untuk alat yang kedua yaitu sisir ya teman-teman. Jadi sisir ini teman-teman harus punya minimal satu dulu aja, satu nggak apa-apa lah ya. Dan usahakan yang warnanya putih ya teman-teman, karena kalau orang Indonesia itu kan rambutnya hitam kebanyakan, rata-rata lah, kalau belum tua hitam. Jadi kita buat sisir yang putih biar rambutnya itu terlihat, biar mudah kita motongnya ya, untuk memudahkan kita memotong. Jadi kalau mungkin teman-teman udah masuk ke masa lanjut, jadi nggak masa pemula, mungkin teman-teman bisa pakai sisir 3 buah ya. Ini buat nyisirnya, jadi ini buat parting atau nanti ambil yang bagian atas. Nah, ini untuk overcomb ya teman-teman. Kalau teman-teman udah lanjut lagi, mungkin teman-teman bisa tambah sisir styling. Nah, sisir styling gini ya, sisir garpu lah kalau menurut saya, sama aja pokoknya buat styling ya teman-teman. Ini usahakan untuk sisir warnanya putih ya teman-teman, biar rambutnya itu terlihat jelas untuk memudahkan kita memotong rambut. Setelah itu kita harus menyiapkan clipper. Ini clipper ya teman-teman, ya minimal satu lah. Buat teman-teman yang masih pemula mungkin bisa menggunakan clipper super taper ya, yang warnanya biasanya putih. Itu udah lumayan bagus sekali buat teman-teman yang masih pemula, dan tenaganya juga kuat lah, pisaunya kuat juga. Kalau saya pakai ini, pakai Legend ya, Legend ini teman-teman, dan Magic Clip yang corded yang pakai kabel, karena saya nggak begitu paham tentang cara ngecasnya, jadi saya pakai yang corded atau kabel ya teman-teman, yang pakai kabel, jadi nggak dicas. Takutnya nanti kalau dicas salah ngecas, saya malah baterainya cepat rusak. Jadi saya pakai yang corded aja. Jadi
Mungkin yang tidak bisa ditawar di peralatan barber pemula ini 3 tadi ya teman-teman, jadi nggak bisa ditolak lagi, teman-teman harus mempunyai. Untuk selanjutnya teman-teman harus punya juga, oh ya ini kelewatan ini pakai razor ya teman-teman buat ngerik. Jadi ini murah kok harganya, kita pakai yang biasa aja, gak usah yang terlalu mahal. Jadi buat teman-teman yang masih pemula itu nggak keberatan, ya, coba-coba dulu. Ini kita harus punya penjepit, jadi gunanya untuk membagi bagian rambut yang bagian atas ini dan bagian samping, jadi untuk parting ya, untuk parting, untuk memudahkan teman-teman memotong antara kanan dan kirinya biar sama. Selanjutnya kita harus punya spray, water spray atau semprotan air, dan ini sisir tambahan ya teman-teman, ini sisir buat ngeblow atau pengeringan dengan hair dryer. Dan selanjutnya kita harus pakai brush, ini kuas wajah ya teman-teman, ini buat shaving sini buat ngerik jenggot atau yang samping-samping itu kita kasih shaving ini kalau yang asli. Terus ini fade brush buat ngefade atau buat yang tipis-tipis bagian samping itu, yang nol itu, yang sampai habis-habis itu, kalau pakai ini nanti hasilnya bisa kelihatan secara detail. Apalagi ya, nah ini kuas untuk badan atau brush buat badan sini, buat daerah leher gitu. Baju si pelanggan juga bisa. Untuk selanjutnya lagi teman-teman, saya anjurkan pakai detailer. Jadi ini pakai detailer Kime ya teman-teman. Saya ambil yang enggak terlalu mahal biar sesuai dengan isi dompet. Detailer ini gunanya untuk buat ngefit juga bisa, buat detailing hasil fit kita, atau buat ngebentuk bagian samping-samping ini outline juga bisa. Kalau ini namanya shaver, ini buat bersihin jenggot. Lah ada pelanggan yang minta dibersihin jenggotnya, tapi jenggotnya itu cuma tipis-tipis, jadi nggak terlalu tebal, mungkin ini bisa dipakai. Ini nggak usah ngerik, cuma pakai ini udah bersih. Buat ngefit juga bisa ya teman-teman, ini untuk hasil yang lebih detail atau lebih bersih lagi. Teman-teman mohon maaf tadi ada yang kelewatan, peralatan yang nggak bisa ditawar tadi. Jadi yang harus dimiliki seorang tukang cukur itu adalah clip atau pengaman badan buat pelanggan ya teman-teman. Ini nggak bisa ditawar, ini harus punya. Untuk tambahan buat pelanggan, mungkin teman-teman bisa pakai tisu leher atau neck paper ya. Neck paper ini gunanya untuk melindungi bagian leher si pelanggan agar pelanggan itu nggak risih. Jadi gapnya kan biasanya gantian lah, 3-4 orang, mungkin gapnya nggak ganti, tetap sama yang pelanggan yang sebelumnya. Jadi kalau pakai itu mungkin pelanggan bisa lebih nyaman lagi dicukur di kita ya, biar pelanggan lebih senang. Mungkin untuk pelanggan, untuk tambahan teman-teman bisa sediain hair styling pomade, vitamin dan juga hair tonic untuk membuat pelanggan lebih nyaman lagi, biar ketagihan cukup di kita dan kita untungnya banyak. Nah, untuk alat pelindung diri untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa pakai sarung tangan untuk melindungi tangan teman-teman ya, biar enggak, mungkin biasanya itu ada rambut yang masuk ke kulit, atau biasanya orang sini bilang telusupen. Jadi untuk menghindari itu teman-teman bisa pakai sarung tangan. Untuk melindungi badan mungkin teman-teman bisa pakai apron
biar rambutnya hasil potongan itu yang terpotong-potong itu enggak mengenai badan kita atau mungkin nempel di baju, mengurangi lah biar enggak terlalu banyak yang nempel. Nah, kira-kira sekian dulu ya teman-teman video dari saya kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya, mungkin teman-teman bisa kasih komentar atau masukan di kolom komen di bawah ini. Dan bila ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa DM saya, langsung DM saja biar cepet responnya ya, biar fast respon. Ini ada tambahan lagi, silahkan di komen pokoknya biar saya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.